Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 1 November 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Tim Jibom Brimob Maluku musnahkan 5 buah bom temuan warga. Tim penjinak bom Detasemen Gegana Satuan Brimopolda Maluku memusnahkan sebanyak 5 buah bom yang merupakan temuan masyarakat di wilayah hukum Polsek Baguala. Pemusnahan 5 buah bahan peledak tersebut dilaksanakan di markas Satuan Brimob di kawasan Air Besar, Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Kamis 31 Oktober 2024. Sebelum dilakukan pemusnahan bom oleh 7 personel, Subden 2 Den Gegana Satprimo Polda Maluku yang dipimpin Ibdan Ananlohi. Tim menemui Kapolsek Baguala itu M. Alfons setelah melalui proses penyerahan. Kemudian 5 buah bom rakitan tersebut kemudian dibawa ke kawasan Air Besar Paso. Pemusnahan bahan peledak ini dilakukan dengan menggunakan kendaraan satuan unit EOT nomor polisi 1702 16 serta sumbu ledak 80 gram 2,5 meter dan detonator listrik 5 buah. Kegiatan pemusnahan bom yang dilakukan tim Jibom dan Gegana terhadap 5 buah bahan peledak yang ditemukan masyarakat berjalan baik, aman, dan lancar. Distribusi surat suara Pilkada 2024 ke seluruh daerah di Maluku rampung. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah mendistribusi surat suara untuk pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di seluruh daerah pada 11 kabupaten kota di Maluku. Ketua KPU Provinsi Maluku M. Syarif Fuad mengatakan daerah yang terakhir menerima logistik surat suara yakni Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru karena disesuaikan dengan jadwal kapal dari Kota Ambon. Syarif mengaku saat ini KPU 11 kabupaten kota sedang dalam tahapan proses sortir dan melipat surat suara. Di tahapan ini masing-masing KPU melibatkan puluhan hingga ratusan tenaga untuk mempercepat proses penyortiran dan pelipatan. Mereka yang dilibatkan terdiri dari masyarakat yang sudah berpengalaman mengikuti tahapan tersebut di pemilu sebelumnya. Yang merincikan surat suara untuk Kabupaten Seram bagian Barat sebanyak 191.057 lembar. Kemudian Seram bagian Timur sebanyak 114.537 lembar, Maluku Tengah sebanyak 314.222 lembar, Kota Ambon sebanyak 258.699 lembar, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 94.500 lembar, Kota Tual sebanyak 67.918 lembar, dan Kepulauan Aru 75.552 lembar. Kemudian Maluku Barat Daya sebanyak 66.318 lembar, Kepulauan Tanimbar 91.067 lembar, Buru 100.022 lembar, dan Buru Selatan sebanyak 55.110 lembar. Ditanya soal jadwal kapan surat suara didistribusikan ke tingkat kecamatan, Syadek menyatakan hal itu dilakukan ketika semua tempat pemungutan suara telah siap. KPU juga mengingatkan masyarakat untuk mengecek lokasi pemungutan suara dan memastikan bahwa mereka terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan selesainya distribusi ini, KPU berharap pilkada di Maluku dapat berlangsung dengan aman dan transparan. Dalam kesempatan ini, KPU juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan tidak ragu untuk melapor jika menemukan kendala di lapangan.
Mas. Ada dua ya? Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Berikut daftar nama 25 anggota DPRD Maluku Tenggara yang dilantik hari ini. Sebanyak 25 anggota legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terpilih akhirnya dilantik di kantor DPRD Maluku Tenggara pada Jumat 1 November 2024. Para anggota dewan terpilih tampak mengenakan jas berwarna hitam beserta dasi yang berwarna sesuai dengan warna partai masing-masing calon. Nampak ke-25 anggota DPRD Maluku Tenggara didampingi keluarga terdekat, yakni istri beserta anak-anak mereka. Suasana pun tampak hikmat saat para anggota dewan mengucapkan sumpah janji di hadapan pemuka agama masing-masing. Diketahui sebelumnya 25 nama-nama yang terpilih didominasi wajah baru dengan komposisi 16 baru dan 9 petahana. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU di tingkat kabupaten dari 18 partai politik yang berkontestasi pada Pileg 2024, terdapat 3 partai politik perolehan suara tertinggi yaitu PDIP yang memperoleh 8.478 suara, PAN 8.106 suara, Partai Nasdem 6.596 suara. Terus berikut daftar nama 20 anggota legislatif yang dilantik hari ini berdasarkan dapil. Untuk dapil pertama dengan jumlah 8 kursi, yaitu Balkut Ohitenan dari Partai Gerindra, kemudian Rosmita Indah Lestari dari PDIP, Agung Renwari dari Golkar, Antonius Renjaan dari Nasdem, Muhammad Tamher dari PKS, kemudian Yohanes Bosko Rahawarin PAN, Charlie Swanti dari PSI, Benedictus Reaan dari Perindo. Untuk dapil 2 dengan jumlah 11 kursi, yang pertama Christopher Ruat dari PKB, Yohanes Ruban dari Gerindra, Stefanus Layanan dari PDIP, kemudian Januaris Joanda dari Golkar, Ridwan Hidayatullah Umah Cina dari PKS, Damianus Ubro PKN, kemudian Ahmad Hussein Balianan Hanura, Ferdigandus Kanobun dari PAN, Joshua Renmaur PSI, Jainuddin Rada dari Nasdem. Yang berikutnya dari dapil 3 dengan jumlah 6 kursi. Yang pertama ada Adolf Tennywood dari Partai PKB, Albert Efruan Gerindra, Abdul Ghani Hanubun PDIP, Pascalina Elmas Nasdem, Martino Revo dari PAN, kemudian Emmanuel Ufi dari Perindo. Sesuai ketentuan, Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara akan mengumumkan pimpinan DPRD Maluku Tenggara sementara, yakni Ketua DPRD sementara Stefanus Layanan, Wakil Ketua DPRD sementara Yohanes Bosko Rahawari. 22 Abdul Ghani Hanubun Esos. 23 Pascalina Elmas Partai PKB Dapil Malrat. 21. Berikutnya kita mengupdate harga bumbu dapur di Pasar Langgur. Untuk cabai rawit di harga Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara terpantau stabil. Pada Jumat 1 November 2024 untuk cabai rawit dibanderol Rp40.000 per kilogram, cabai keriting dijual Rp60.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk tomat produksi petani lokal berada di angka Rp15.000 per kilogram, naik tipis dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah Rp50.000 naik tipis dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang putih berada di angka Rp50.000 per kilogram. Dan salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Langgur, Nona, mengatakan kenaikan harga ada di beberapa komoditas dari luar daerah. Misalnya untuk bawang merah produksi lokal, menurutnya kenaikan beberapa bumbu dapur baru terjadi pekan ini. Sebelumnya di pekan lalu harga masih terpantau normal.
Tribuners, berikut harga terkini untuk embal mentah dan olahannya di Pasar Langgur awal November 2024. Harga pangan lokal embal di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara terpantau turun tipis. Pada Jumat 1 November 2024, harga embal mentah utuh di Pasar Langgur dibanderol Rp50.000. Harga tersebut turun dari sebelumnya Rp70.000. Sementara harga per potongnya yang lebih hemat dijual Rp20.000. Untuk olahan embal sendiri dijual bervariatif. Misalnya embal bubuhu kering dijual Rp15.000 per bungkus. Embal bakar baubes atau bunga dijual per 3 keping Rp10.000. Kemudian embal kacang produksi Ohoy debut dihargai Rp15.000. Embal kacang produksi Ohoy Ibra Rp10.000. Embal keju 3 rasa Rp25.000 hingga Rp30.000 per mika. Kemudian embal keju 1 rasa Rp25.000 per mika dan embal coklat Rp25.000 per mika. Kemudian embal kacang produksi Kesyang Rp25.000 per pieces. Embal crispy berbagai varian Rp35.000 hingga Rp50.000 per toples ukuran sedang dan besar. Stik keju Rp25.000 per bungkus dan stik balado Rp25.000 per bungkus. Mercy Talubur, salah seorang pedagang embal di Pasar Langgur, mengatakan merosotnya harga embal sudah berlangsung semenjak pekan lalu. Menurutnya pemasok menjual dengan Rp35.000 per embal mentah, kemudian dijual lagi dengan harga Rp50.000. Ini papa sudah Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 1 November 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatau. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi